Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Mainegan Preacher yang tentu saja sangat brutal. Film ini bercerita tentang seorang bos gangster yang sudah tobat, namun ia harus kembali brutal demi memberantas para pemberontak. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang ketua gangster bernama Sam yang baru saja keluar dari penjara. Sam adalah seorang ketua gangster paling brutal dan sangat ditakuti oleh para gangster lain di Amerika. Ketika Sam keluar, istrinya yang sudah lama tidak bertemu dengannya menjemputnya. Karena Sam sudah lama tidak berhubungan intim, ia pun langsung berhubungan dengan istrinya di dalam mobil. Setelah itu, Sam beserta istrinya langsung pulang ke rumah. That ain't gonna last. I made y'all a meatloaf. Sesampainya di sana, sang istri menasihati Sam agar sebaiknya ia berhenti menjadi ketua gangster dan lebih baik bertobat. Namun, Sam tidak terima dan malah memarahi istrinya. What are you, stupid woman? Ma, keep your mouth shut. You going back to the bunny hop? No, Sam. Fuck you ain't. You're gonna get your... Because it ain't right in the eyes of God. Shit. No more. God help me change while you... You can't keep going! Untuk menenangkan pikirannya, ia pergi ke bar langganannya karena sudah lama tidak datang ke tempat itu. Sesampainya di sana, Sam langsung disambut baik oleh wakil ketua gangsternya yang bernama Donnie. Sam pun menceritakan tentang istrinya yang memaksa dirinya agar bertobat. Mendengar hal tersebut, Donnie malah memberikan Sam barang haram agar ia bisa sejenak melupakan semua permasalahannya. Keesokan harinya, terlihat istri dan putrinya yang sedang beribadah di gereja. Sementara itu, Sam berniat merampok bos mafia bersama Donnie. Dengan cepat, Sam langsung melakukan aksinya dan menyiksa bos mafia tersebut. Si bos mafia yang ketakutan hanya bisa pasrah sambil memberikan semua uangnya beserta barang haram yang ia miliki. Setelah itu, Sam dan Donnie bergegas pergi dari rumah si bos mafia. Okay, watch out. I want to hit. Still now, baby. I'm still. You good? Yeah. Put him up. Namun, ketika di tengah perjalanan, mereka melihat seorang pria yang meminta pertolongan. Sam berniat membantu pria tersebut, tetapi ternyata pria itu adalah begal yang langsung menodong Donnie dengan senjata. Sam yang bukan kaleng-kaleng tentu saja balik menyerang begal itu sampai membuatnya tewas. Setelah menghabisi begal, Sam selalu tidak tenang dan dihantui rasa bersalah. Di waktu yang sama, ia didatangi oleh sang istri yang mengatakan mungkin saat ini sudah saatnya bagi Sam untuk bertobat karena itu akan membuat hidupnya jauh lebih tenang. Pada akhirnya, Sam menuruti perkataan sang istri dan mereka langsung pergi ke gereja. Honey, you ready? Oh, baby. Okay. Darkness, and he makes something good. In God's word is life. Sesampainya di gereja, Sam meminta pengampunan bahkan sampai dibaptis karena sejak kecil ia belum pernah dibaptis. Mulai dari sini, Sam baru merasakan ketenangan dan berjanji akan hidup lebih baik lagi.
Brother, I see you. Forgive me. Yes, he can. Yes. All right. All right. Come on down right now. Praise God. We'll save you now. Stand right here. Regarding his death, burial, and resurrection. Yep. Here you go. Thanks for the work. Give me a call if something breaks. You do Tumbling. Brother rats. The raging water where they drown. Have a better shot if you take it over the pit. Dua hari kemudian, Sam mendatangi Donnie di bar langganan mereka. Di sana, Sam mengatakan bahwa mulai sekarang ia sudah tidak akan menjadi ketua gangster lagi karena ia sudah tobat. Mendengar hal itu, Donnie hanya bisa mendukung saja apa yang akan Sam lakukan. Tetapi ia meminta maaf karena dirinya belum bisa bertobat seperti Sam. No. Fuck. Gave blood. Keesokan harinya, terlihat Sam sedang berkumpul dengan istri dan putrinya. Sam melihat berita di TV yang mengabarkan bahwa akan ada badai tornado di kota mereka. Tak lama kemudian, badai tornado datang dan Sam langsung melindungi istri dan putrinya. Alhamdulillah, Sam dan keluarganya berhasil selamat, namun rumah mereka harus hancur akibat badai tornado yang ganas. Mereka hanya bisa pasrah, dan Sam bertekad akan membetulkan rumahnya sendiri. Tak lama kemudian, Sam didatangi oleh bos proyek yang menawari Sam pekerjaan. Sam diminta menjadi mandor proyek dan sebagai upahnya, ia akan diberikan rumah baru. Mendengar hal tersebut, tentu saja Sam langsung menyetujui tawaran itu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian terlihat Sam yang sudah berhasil menjadi mandor proyek. Bahkan sekarang Sam sudah mempunyai rumah baru dan ia akan membuka bisnis kontraktor sendiri. Oh, you filthier than I am. Even for your old man. You're naughty. Keesokan harinya, Sam dan istri mendatangi gereja untuk beribadah. Ketika sedang beribadah, pendeta di sana mendatangkan satu pendeta lain yang berasal dari Uganda untuk mengisi ceramah. Dalam ceramahnya, pendeta itu menceritakan banyak anak-anak yang membutuhkan bantuan di Uganda. Mereka semua yatim piatu karena orang tuanya dibantai oleh kelompok pemberontak. Si pendeta berharap ada yang mau menjadi relawan atau memberikan sedikit donasi untuk anak-anak Uganda. Keesokan harinya, saat Sam sedang makan bersama keluarganya, tiba-tiba ia teringat ucapan si pendeta tentang anak-anak di Uganda. Sam berniat pergi ke sana dan menjadi relawan yang akan membangun aula untuk anak-anak itu berlindung. Istri beserta ibu Sam juga mendukung niat baiknya hingga tanpa banyak ragu, Sam berniat pergi ke sana besok. Singkat cerita, kini Sam sudah berada di Uganda dan resmi menjadi relawan yang akan membangun aula di sana. Ketika sedang bekerja, Sam didatangi oleh dua tentara penjaga yang mengajak Sam mengobrol. Salah satu tentara ini bernama Curau. Ia sangat berterima kasih kepada Sam karena telah mau menjadi relawan pembangunan aula. Actually, I was thinking. Curau juga menceritakan bahwa markas pemberontak yang selalu membantai warga sipil berada di Sudan sehingga Sam harus berhati-hati jika akan memasuki wilayah Sudan. Mendengar hal tersebut, bukannya takut, Sam malah meminta Curau agar mengantarkannya ke Sudan karena ia ingin melihat langsung kondisi di sana. Pada akhirnya, Curau pun bersedia mengantarkan Sam. Di tengah perjalanan, Curau sempat bercerita bahwa pemberontak sangat kejam, bahkan keluarganya juga menjadi korban mereka. Sam sangat prihatin dengan peristiwa itu dan berharap para pemberontak tersebut akan segera lenyap. Beberapa waktu kemudian, kini Sam dan Curau telah sampai di Sudan. Mereka langsung melihat tempat pengungsian warga sipil yang sangat memprihatinkan. Banyak sekali warga yang terluka,
Bahkan setiap jamnya selalu ada saja yang tewas. Tentu saja hal itu disebabkan oleh para pemberontak yang selalu menyerang warga sipil tanpa belas kasihan. Some people say Kony is a wizard to his own people. But there's very little we can do by the whole world. What are you looking for in this place? Kemudian, Chuchrao membawa Sam ke kamp militer penjaga untuk beristirahat sejenak. Malam harinya, Chuchrao menceritakan bahwa militer Uganda sangat ingin melawan pemberontak Sudan. Namun hal itu belum bisa dilakukan karena kurangnya persenjataan dan senjata mereka sudah ketinggalan zaman. Mendengar hal tersebut, Sam berjanji kalau sebisa mungkin ia akan membantu mereka semua. The ones the rebels have been found here. Some. Come on. Get up, let's go. Here. Tell them to How come. many? You can't help them all. Yeah, come on. You come. صبر كله تمام مين ما قاعد الفكرة. You said you wanted to see. Keesokan harinya, Sam dan Chuchrao mendatangi salah satu desa yang baru saja diserang oleh kelompok pemberontak. Terlihat banyak sekali rumah yang terbakar beserta warga sipil yang terluka. Di waktu yang sama, Sam melihat satu bocah kecil yang sedang berlari. Namun, inilah yang terjadi. Ternyata bocah kecil itu menginjak ranjau yang sudah ditanam oleh kelompok pemberontak. Tentu saja Sam tidak kuat melihat itu semua dan ia berjanji akan membalas semua perbuatan pemberontak tersebut. No, I didn't see so. I ain't going no safari. Come on, let's go to bed. Come on, Dad, plane. I'm thinking of the train. Gotcha. Good night, Dad. Good night. Yeah, in bed. Keesokan harinya, Sam terpaksa kembali ke Amerika untuk membicarakan ini semua dengan istrinya. Sesampainya di rumah, Sam langsung menceritakan tentang pemberontak yang sangat kejam dan ia berencana akan melawannya. Namun, sang istri memohon agar Sam tidak melawan mereka dan sebaiknya menolong saja para warga sipil yang menjadi korban. Semua ini sang istri lakukan karena dirinya tidak mau jika sampai harus kehilangan Sam. Colin? You folks are sounding pretty. Well, I'd like to, never really been too... Mendengar hal tersebut, Sam pun mengerti dan ia berencana akan membuat gereja beserta aula lagi untuk para warga sipil Sudan yang menjadi korban. Years ago, and, well, it was gone. And shoved this here Bible in there. Well, my hand, and I just waited. They ran right on past me. Things would have turned out pretty. But you know, it got me thinking. 1 minggu kemudian, terlihat Sam yang akan pergi lagi ke Sudan. Sam diantar oleh istri dan putrinya ke bandara hingga Sam pun berangkat. Sesampainya di sana, Sam langsung disambut oleh Chuchrao, si tentara penjaga, dan para teman-temannya. Setelah itu, Sam membeli tanah karena ia akan membangun lagi aula untuk para warga sipil yang menjadi korban. Heck of a good idea. I'd be closer to Kampala. So the north is very dangerous. The men people need help the most. The LRA will kill you. Make it real clear to you. Setelah tanahnya berhasil dibeli, Sam langsung mengajak para warga untuk bergotong royong membangun aula tersebut. Betty, how are you? I'm fine. How are you? I said stay out of there. Looking for this. And now, Ling.
Thank you. You say prayers or something? Ain't you gonna read me a book? Then let's play a game. What about it? My dad usually... Yeah. Night, Donnie. Malam harinya, ketika Sam akan tidur, tiba-tiba tempat itu diserang oleh kelompok pemberontak hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, awalnya Sam tidak mau ikut berperang. Namun, karena pasukan Cucrau kewalahan, pada akhirnya Sam kembali beraksi dan membantai pasukan musuh satu persatu. Akibat bantuan Sam, sebagian pemberontak itu berhasil dihabisi sedangkan sebagian lainnya melarikan diri. All of it. I can't do it no more, Lynn. Can you hear me? How many of them you see? Get off your butt. Stop your crying. Namun, karena peperangan itu, aula yang sedang dibangun dan aula yang sudah jadi menjadi hancur. Untungnya Sam tidak hilang semangat karena mulai hari itu juga, Sam langsung membangun lagi aula beserta gereja untuk para warga. Beberapa minggu kemudian, terlihat gereja dan aula yang dibangun Sam sudah jadi. Terlihat semua warga dan bocah kecil yang menjadi korban sangat bahagia karena kini mereka mempunyai tempat berlindung yang layak. Di waktu yang sama, tiba-tiba Cucrau dan pasukannya datang sambil membawa satu bocah kecil yang terluka. Cucrau mengatakan bahwa para pemberontak baru saja menyerang desa sebelah hingga menelan banyak korban, salah satunya bocah ini. You didn't do nothing wrong. Hey, Mikey. You mind? We will wait and get you. Don't fire that thing! Hurry, Yakov! سلاح فيه وقتها امشوا انا همشي ما تتحرك انت ما ready? انت تعرف كويس. Mengetahui hal itu, Sam menjadi naik darah dan langsung pergi ke desa sebelah untuk memerangi para pemberontak tersebut. Did and your good intentions, you're sweat. Man. For daycare last month. Monday through Friday. I'm thinking maybe we could. Oh, we can't build anymore. Not for a while. You know, economy's slow. Yeah, well, they got the playground. But I heard you built your... Anyways, Bill, each program, you know the thing we're doing. God bless you. Thank money. Now, if we had the... Here's feeling the pinch. I hear that, Bill. I do. And I ain't asking for a lot. Oh, Bill, that ain't hardly gonna put you out. Look around here. Been halfway around the Bill, world. I understand that was God. Now, with that kind of money, we're leaving a hell of a lot of lives. Okay. I
over next Sunday. We're having a little bit of a... Welcome. I am Shannon. There. I'll tell you what, you come on in here and... Not for the kids, okay? But we... Everything all right? Oh, thank you. He's living in a damn Taj. Feed a bunch of motherless babies, and you know what he for his party. Now, I can't do this on my own. I need each one of you to back me up. Hallelujah! And we don't want the devil to win. Go in the car for 5. And just a little bit more. Listen, I will for your heads. Myself. All we know is that human is... You don't want to go play with the other. Sometimes it helps. That I ain't proud of. Truth is, helping you kids is about the only... But I'm scared it's somebody else's problem. Call you the white preacher. I hear what you're doing for the children of Sudan. You got a couple of hundred with us here. And yet these are not your people. Someone else starts fighting the fight for these children. Wish I had more men like you. I would like you to come. Waste of time if you ask me. What else did you hear? Well, I heard you were taller. Marco. And I made the freedom. I hear you. Maybe. Marco! Around you. It's full of... The intel was very... No, wait. That's okay. AJ, 19. Go. Sesampainya di sana, Sam langsung menyerang hingga terjadi peperangan. Di tengah peperangan, Sam hampir tertembak oleh salah satu pemberontak. Namun, untungnya ada satu bocah kecil yang berhasil menghabisi pemberontak itu. Pada akhirnya, Sam berhasil mengusir para pemberontak tersebut dan menyelamatkan warga desa yang ada di sana. Is everybody okay? Doing great, man. Yeah. All by yourself. It's going fine, buddy. Get the hell out of here for a while. God's gonna forgive us for every... About you? In the camps? This place does not need more gun. You're a mercenary. That's all the reason I... Why don't you fight the evil in this... Powers. You're protected by angels. Okay, in the light. Them. Well, how many could be? You go. As we can. We've got to take the little ones. We should call for backup. No, we got no... All right, you, stay. Get it! 2 hours! Keesokan harinya, Sam memutuskan pulang ke Amerika karena dirinya sudah habis perbekalan.
Welcome home, buddy. Yeah. Sesampainya di sana, Sam mendatangi gereja lalu berpidato di gereja tersebut. Di sini, Sam menceritakan semua kekejaman pemberontak yang ada di Sudan. Sam juga meminta semua jemaat untuk memberikan donasi seikhlasnya, yaitu untuk menolong para warga sipil yang menjadi korban. Keesokan harinya, Sam mendatangi bos proyek yang dulu pernah memberikan pekerjaan kepadanya. Ternyata Sam berniat untuk meminjam uang dan uang itu akan dibelikan persenjataan untuk berperang di Sudan. Si bos proyek itu akan memikirkannya dulu dan Sam diminta datang ke rumahnya sore ini. Sore harinya, terlihat Sam dan istrinya yang mendatangi rumah si bos proyek. Sangat berharap jika si bos proyek itu akan meminjamkan uang $2 juta untuk dirinya membeli persenjataan. Namun, di sini si bos proyek malah memberi uang kepada Sam $500 dan ia ikhlas jika Sam tidak menggantinya. Jelas Sam merasa terhina sehingga ia bergegas pergi dari sana. You're that preacher, ain't you? Called you the machine gun preacher. Hot damn, or something, right? If you don't mind. See, it's probably because you're throwing it in them nigger. You're gonna sit there and you're gonna let me talk. Trusted you, but I ain't willing to lose you to what you're doing over there. Tak ada pilihan lain, akhirnya Sam nekat menjual semua perhiasan sang istri dan ia juga menjual mobil kesayangannya. Where the hell are you? This is Sam. Shit, I was hoping you... Okay. I was just thinking about in the summertime we go over to that. We'd, here to pray with me. Maybe there's purpose for home. He's just gonna do it. Loading up. More. Let's go through it, man. I know you're hurting. Setelah uangnya terkumpul, Sam langsung membeli persenjataan lalu ia berangkat ke Sudan. What ministry, Sam? Get quiet with the Lord. No, you know what? Me, huh? Did he save Donnie? Please don't leave. Sesampainya di sana, Sam bertemu dengan jenderal tentara atasan Chuchrao. Di sini, si jenderal sangat berterima kasih kepada Sam karena ia sudah banyak sekali membantu warga dan militer. Keesokan harinya, Sam dan Chuchrao mendatangi desa sebelah karena di sana ada beberapa bocah kecil yang sedang disandera oleh para pemberontak. Sesampainya di desa tersebut, pasukan pemberontak langsung melesatkan tembakan hingga membuat satu rekan Chuchrao harus gugur. Sam yang melihat hal itu, ia pun langsung membalas serangan dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Pada akhirnya, Sam berhasil melenyapkan sebagian pemberontak itu dan menyelamatkan para bocah kecil yang disandera. Malam harinya, Sam dan Chuchrao melakukan patroli ke setiap desa. Namun, di tengah perjalanan, mereka harus dikepung oleh pasukan pemberontak hingga terjadi lagi aksi peperangan. Namun, pada akhirnya, Sam berhasil meratakan mereka semua. Di sini, Sam juga menemukan banyak sekali bocah kecil yang sedang disekap di suatu lubang hingga Sam langsung menyelamatkan mereka. Beberapa hari kemudian, Sam terus saja melakukan patroli bersama Chuchrao hingga di suatu waktu ia melihat ada seorang relawan lain yang membawa obat-obatan sedang dikepung oleh kelompok pemberontak. Dengan sigap, Sam langsung menghabisi para pemberontak tersebut. Malam harinya, Chuchrao memberitahu Sam bahwa besok pagi mereka berniat akan menyerang kelompok pemberontak di markasnya. Chuchrao meminta agar sebaiknya Sam tidak ikut karena ia sudah terlalu banyak berkorban untuk mereka. Mendengar hal tersebut, Sam tentu menolak karena bagaimanapun yang terjadi tetap akan ikut menyerang.
Setelah itu, Sam menghubungi sang istri dan putrinya. Di sini, ia meminta maaf jika selama ini ia banyak salah, juga meminta sang istri agar selalu mendoakan Sam karena besok ia akan ikut berperang. Sound off across the border. Keesokan harinya, terlihat Sam dan pasukan Cucrau yang sudah dalam perjalanan untuk menyerang markas pemberontak. Sesampainya di sana, mereka langsung melakukan aksi. Setelah cukup lama berperang, pada akhirnya pasukan Cucrau dan Sam berhasil meratakan mereka semua. Kemudian, Sam langsung mengevakuasi semua warga yang disekap di markas pemberontak itu. Kini Sam telah benar-benar berhasil menyelamatkan warga Sudan dari kekejaman pemberontak. Tak ada satupun pemberontak yang tersisa karena semua telah Sam dan Cucrau ratakan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari channel YouTube Bioskop Hits. What about you? Go on, get out of here. Or your family member was abducted, your family member, or no matter how I bring them home?